menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin, silahkan duduk kembali. Yang terhormat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang kami hormati PLT Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Ketua Umum Ikatan Pembimbing Kemasyarakatan Indonesia, para pimpinan tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, pengurus dan seluruh peserta seminar, tamu undangan, hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur selalu kita persembahkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas karunia nikmat dan keberkahannya kepada kita, umatnya yang selalu mengingat dan mencintainya. Dan di pagi yang berbahagia ini, kita hadir dalam gelaran lanjutan rangkaian kegiatan menyambut Bakti Pemasyarakatan ke-54 Kami Pasti, Seminar Nasional Pembimbing Kemasyarakatan dan Pidana Alternatif 2018 yang dirangkaikan dengan pengukuhan Pengurus Pusat Ikatan Pembimbing Kemasyarakatan Indonesia periode 2017-2020. Bapak Menteri dan hadirin yang kami hormati, pidana kemerdekaan adalah upaya terakhir sebagai sanksi. Masyarakat adalah tempat sebaik-baik kembali. Pidana alternatif adalah solusi dengan membimbing kemasyarakatan sebagai jembatan rekonsiliasi. Aplaus untuk pembimbing kemasyarakatan. Bapak Menteri dan hadirin yang kami hormati, telah hadir juga pada kegiatan ini 410 pembimbing kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan seluruh Indonesia beserta Kepala Bapas. Mereka yang siap menjadi jembatan rekonsiliasi pelaksanaan pidana alternatif di Indonesia. Sekali lagi aplaus untuk pembimbing kemasyarakatan. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama laporan Ketua
Ketua Ikatan Pembimbing Kemasyarakatan Indonesia. Kepada Ibu Sri Puguh Budi Utami dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang kami hormati Bapak PLT Direktur Jenderal Pemasyarakatan, narasumber, moderator, Bapak Ibu Pimpinan Tinggi Pratama, pengurus IPKemindo, perwakilan dari tamu undangan kementerian lembaga yang lain yang hadir pada pagi hari ini, pengurus serta hadirin undangan yang berbahagia. Puji syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas perkenannya pada pagi hari ini kita dapat bertemu di tempat yang berbahagia ini dalam keadaan sehat walafiat. Mohon izin Bapak Menteri, perkenankan saya melaporkan kegiatan pagi hari ini. Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan memiliki kedudukan yang sangat strategis sebagai ujung tombak pemasyarakatan dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana terpadu. Kemudian lahirnya Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2016 tentang Jabatan Asisten Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan mendorong terjadinya perubahan positif yang besar terhadap kedudukan kepegawaian pembimbing kemasyarakatan yang pada awalnya sebagai jabatan fungsional umum menjadi jabatan fungsional tertentu. Adanya perubahan ini tentu saja menjadi hal yang sangat positif terhadap pengembangan dan pembinaan karir pembimbing kemasyarakatan yang berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan maupun kepastian karir sesuai dengan kinerja yang diberikan. Oleh karena itu, Ikatan Pembimbing Kemasyarakatan Indonesia hadir sebagai wadah organisasi profesi untuk mendukung terwujudnya pembimbing kemasyarakatan yang profesional menuju pemasyarakatan pasti smart. Tepuk tangan Pak Burhan. Kalau mau tepuk tangan saja, karena satu hari akan ada PK yang pasti smart. Nama kegiatan adalah Seminar Nasional IPKemindo dengan tema Pembimbing Kemasyarakatan dan Pidana Alternatif serta Lokakarya Penguatan Pelaksanaan JFT PK dan JFT APK. Dasar penyelenggaraan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Ikatan Pembimbing Kemasyarakatan Indonesia, Program Kerja Pengurus Pusat Ikatan Pembimbing Kemasyarakatan Indonesia tahun 2018, hasil rapat pengurus pusat IPKemindo pada tanggal 15 Desember tahun 2017. Pelaksanaan kegiatan seminar ini diselenggarakan oleh panitia penyelenggara seminar. Waktu dan tempat penyelenggaraan dari tanggal 19 2018 di Geraha Pengayoman. Biaya, berkenan Bapak Menteri, biaya dari kegiatan seminar ini adalah swadaya mandiri, dibiayai oleh teman-teman PK dan seluruh yang speaker nanti sama-sama kita dengarkan saran dari Bapak Menteri Hukum dan HAM, kemudian narasumber Bapak Nasir Jamil, Prof. Eni, Bapak Dr. Marjuki, Pak Ali Aranoval yang akan dimoderatori oleh Bapak Afdal Mahata. Jumlah peserta 410 orang dari seluruh Indonesia.
Demikian laporan kegiatan ini kami sampaikan. Mohon berkenan Bapak Menteri Hukum dan HAM pada saatnya nanti mengukuhkan IPKemindo, mengurus IPKemindo, dan membuka secara resmi seminar nasional IPKemindo dengan tema pembimbing kemasyarakatan dan pidana alternatif. Selanjutnya kami mohon maaf apabila dalam kegiatan ini ada hal-hal yang kurang berkenan, dan akhirnya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa kita berikan pengabdian sebaik-baiknya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin yang kami hormati, demikian tadi laporan dari Ketua Umum Ikatan Pembimbing Kemasyarakatan Indonesia. Dan acara selanjutnya adalah pelaksanaan pengukuhan pengurus pusat Ikatan Pembimbing Kemasyarakatan Indonesia periode 2017-2020 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Persiapan pengukuhan. Pembacaan surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang susunan pengurus pusat Ikatan Pembimbing Kemasyarakatan Indonesia. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor M.H-06.PR.01.03 tahun 2018 tentang susunan pengurus pusat Ikatan Pembimbing Kemasyarakatan Indonesia. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang susunan pengurus pusat Ikatan Pembimbing Kemasyarakatan Indonesia periode 2017-2020. Kesatu, susunan pengurus pusat Ikatan Pembimbing Kemasyarakatan Indonesia periode 2017-2020 sebagai berikut. Dewan Pembina. Pertama, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Kedua, Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Ketiga, Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Keempat, Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kelima, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dewan Pengurus. Ketua Umum Sri Puguh Budi Utami. Sekretaris Umum Sri Susilarti. Bendahara Umum Catur Budi Fatayatin. Bidang Organisasi Advokasi, Humas dan Kerjasama, Ketua Bidang Yunaidi. Anggota Joko Setiono, Gusti Ayu Putih Suwardani, Atik Mei Kurniawati, Sigit Budianto, Rion Gustaf, Putu Aryuni Damayanti, Ali As'ari, Bika Alif Nurfaqih, Mulyani Rahayu. Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan Profesi, Ketua Bidang M. Arifin H.A. Anggota Esti Wahyuningsih, Lenggono Budi, Tatan Rahmawan, Acik Feryati, Medi Oktaviansyah, Ali Muhammad, Santi Susana, Suri Handayani, Erika Pebrina. Sekretariat Ade Agustina, Nasiruddin, Galih Rakasiwi, Sani Siti Aisyah, Firdaus Lazuardi, Ninung Nurita Anasari, Hastria Dwi Restusari,
Ilham Rizky Juniawan. Kedua, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 April 2018, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Yasona Halauli ditanda tangan. Selanjutnya kepada yang terhormat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk menuju tempat yang telah ditentukan. Kata-kata pengukuhan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Kamis tanggal 19 bulan April tahun 2018, dengan ini saya kukuhkan pengurus Pusat Ikatan Pembimbing Kemasyarakatan Indonesia periode 2017-2020. Sebagaimana tercantum dalam keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang telah dibacakan. Saudara-saudara, semoga saudara-saudara mendapat bimbingan dan petunjuk dari Tuhan Yang Maha Esa dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab tersebut. Jakarta 19 April 2018, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Yasona Halauli. Selanjutnya dimohon dengan hormat Menteri Hukum dan HAM untuk menyematkan BIN IP Kemedo kepada pengurus yang telah dikukuhkan. Dan dengan disematkannya BIN IP Kemedo oleh Menteri Hukum dan HAM, maka pengurus pusat IP Kemedo telah resmi dikukuhkan periode 2017-2020. Selanjutnya mohon berkenan Menteri Hukum dan HAM untuk menyampaikan keynote speech sekaligus secara resmi membuka Seminar Nasional Pembimbing Kemasyarakatan dan Pidana Alternatif 2018. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak PLT Dirjen Pas, para pimpinan tinggi Pratama yang hadir pada kesempatan ini, Ketua Umum Ikatan Pembimbing Kemasyarakatan Indonesia, beserta seluruh pengurus yang hadir pada kesempatan ini, para undangan, baik yang mewakili dari kehakiman, dari Kejaksaan, Persatuan Umum, Persatuan Jaksa, Ikatan Hakim, perwakilan penyidik Polri maupun tamu undangan, dan hadirin yang saya muliakan. Pertama-tama mari kita ucapkan syukur kepada Tuhan karena hanya atas limpahan rahmat kasih karunia-Nya kita dapat hadir pada acara pengukuhan pengurus pusat Ikatan Pembimbing Kemasyarakatan Indonesia dan sekaligus dirangkaikan dengan acara Seminar Nasional Pembimbing Kemasyarakatan dan Pidana Alternatif. Dalam sistem database pemasyarakatan menunjukkan jumlah narapidana dan tahanan yang menghuni lapas rutan saat ini sebanyak
246.389 ongoing. Maksudnya terus detik per detik angka ini terus menambah dalam angka net. Jumlah yang kurang, jumlah remisi keluar, tetapi di top up. Jadi bukan hanya uang saja kita top up di ATM ataupun di jalan tol. Ini top up terus. Sementara kapasitas hunian lapas rutan seluruh Indonesia hanya untuk menampung 123.025. Dengan demikian kondisi hunian lapas rutan saat ini sudah overload dengan over kapasitas 200%. Kemarin disampaikan oleh PLT Dirjen waktu kita di bincang-bincang informal. Tiap bulan bertambah 2.000 net. Dan ini pada umumnya adalah narkoba. Jadi angka masuknya ke rutan, angka yang harus masuk ke rutan dan lapas kita itu netnya bisa rata-rata on average 2.000 per bulan. Kemampuan finansial dan anggaran APBN kita tidak akan mampu kalau terus-menerus rate-nya seperti ini. Saya katakan, saya menteri sudah 150.000, sekitar 150.000. Sekarang sudah 246.000. Berapa bulan lagi saya katakan masih 220.000. Angkanya sangat cepat. Ada kecepatan yang sangat tajam belakangan ini saya lihat. Jadi kalau 2.000 per bulan, per tahun berarti 24.000. Kalau kita andaikan membangun 1.000 untuk 1.000 orang hunian, itu berapa ratus miliar, Bu Utami? Sekitar 1.000 untuk kapasitas 1.000. Hanya untuk fisik, belum untuk manusia, belum prasarananya. Bisa sampai berapa ratus miliar? 150 juta per orang, kalikan 1.000. 150 miliar. Itu masih fisik, belum prasarana. Dengan prasarana 150 miliar berarti 300 miliar per month. Berarti 300 miliar per bulan. Dalam 10 bulan 3T. Padahal anggaran pas saja rutin dan anggaran pembangunan sekitar 5T. Berapa sekarang apa untuk pas? 5T. Jadi 3. Bagaimana kita mampu kalau rate pertambahan hunian dibandingkan kemampuan finansial kita untuk menangani persoalan seperti ini? Kalau tren ini terus-menerus seperti ini tanpa ada suatu perubahan reform yang besar dalam paradigma kita untuk melihat kondisi lapas ini, alternatif pemindahan yang kita lakukan, maka saya kira dalam 5 tahun ke depan akan terjadi bom waktu di pemasyarakatan, ledakan yang sangat keras. Oleh karenanya masalah overkapasitas ini tidak semata-mata angka semata. Permasalahannya merupakan menimbulkan berbagai persoalan-persoalan yang kita hadapi di lapas maupun di rutan. Dengan kondisi kelebihan hunian mengakibatkan pemenuhan hak narapidana tahanan pun menjadi tidak optimal. Karena sarana dan prasarana serta sumber daya pemenuhan kebutuhan yang tidak sebanding dengan jumlah narapidana dan tahanan yang ada. Tahun lalu kita betul-betul understaffed dalam jumlah SPIR, penjaga tahanan. Syukur pemerintah merespons dengan memberikan 14.000. Saya kira ini suatu jumlah yang walaupun masih kurang,
tetapi bentuk penghargaan negara, respons positif daripada negara yang melihat kondisi real dari hunian yang ada di rutan maupun di lapas. Dengan jumlah spir yang kurang, kemarin ada pelarian di Sumatera Utara di Labuhan Ruku 16 orang, Labuhan Bilik 16 orang. Ternyata 1 orang saja spirnya dengan jumlah 100 sekian penghuni. Nah, ini adalah kondisi real daripada beberapa lapas rutan kita. Dengan 14.000 yang sekarang dalam proses pembinaan kita, proses pelatihan, pemantapan, kita harapkan ini bisa sedikit membantu mengurai persoalan-persoalan yang ada dalam soal penanganan penjagaan. Lebih serius lagi, permasalahan kelebihan hunian juga mengakibatkan rasio petugas dengan narapidana menjadi tidak seimbang, sehingga pengawasan pun menjadi tidak maksimal. Kalau ini kan penerimaan 14.000 ini setelah kita menunggu moratorium bertahun-tahun. Nah, kalau jumlah terus menaik, ini stagnan, tidak ada penambahan petugas, yang pensiun lagi ada, maka kembali persoalan yang sama, understaff akan terjadi. Ini kompleksitas masalah-masalah yang harus betul-betul kita pikirkan. Kementerian Hukum dan HAM tidak diam, berbagai inovasi dan upaya terobosan telah dilakukan untuk mengurai permasalahan ini. Langkah-langkah strategis yang telah dilakukan diantaranya adalah penambahan kapasitas hunian dengan pembangunan lapas-lapas baru, tetapi itu jauh, sangat jauh dari kebutuhan kita. Dan percepatan pemenuhan hak reintegrasi dengan pemanfaatan IT. Saudara-saudara, berkali-kali saya sampaikan bahwa puncak masalah besarnya adalah termasuk PP 99. Kita sudah bekerja keras, saya sudah mencoba dengan segenap tenaga dan daya, bahkan mengundang pihak-pihak yang selama ini betul-betul anti dan menentang. Beberapa profesor kita kumpulkan berkali-kali, termasuk terakhir saya bertemu dengan teman-teman di ICW. Sebenarnya ada kesepakatan khusus untuk narkoba, sudah ada kesepakatan, kecuali korupsi. Tapi sampai sekarang belum kelihatannya belum sudah di kementerian, di Setnek. Barangkali ya harus perlu upaya-upaya dan penyampaian fakta yang lebih clear tentang sebetulnya masalah yang kita hadapi tentang overkapasitas dan tren peningkatan pertambahan napi maupun tahanan di lembaga pemasyarakatan kita. 2.000 net per bulan. Jadi biayanya 300 miliar kalau membangun lapas. Jadi masuk 2.000, kita harus sediakan 300 miliar. Bisa-bisa nanti APBN kita habis untuk urusan-urusan itu saja. Belum makannya. Sekarang kita berhutang 200 miliar. Hanya untuk urusan makan-memakan. Ini persoalan yang serius. Maka alternatif pembinaan, paradigma baru di dalam melihat ya, penanganan permasalahan narapidana harus betul-betul kita reformasi. Bapak Ibu sekalian, dengan adanya rancangan undang-undang KUHP ini merupakan angin segar bagi Kementerian Hukum dan HAM. Dengan KUHP yang baru, kami berharap paradigma pembinaan mengedepankan alternatif pidana di luar penjara, sehingga arus penambahan narapidana ke lapas rutan bisa berkurang. Dengan kondisi hunian yang ideal, pemenuhan hak-hak napi dapat lebih optimal, program pembinaannya dapat lebih optimal, pelayanan kesehatan yang lebih baik, penanggulangan gangguan kaptif lebih terawasi, serta penyelewengan dapat diminimalisir. Bapak Ibu sekalian, kalau saya beberapa waktu lalu saya pergi ke Kalimantan Selatan, kondisi overkapasitasnya hampir 700%. Belum masuk kita ke tempat itu, uapnya itu saya sudah kita nggak kuat, panas, uap, apek, pesing. Saya selalu mengatakan,
di sini ada Ibu Jaksa. Terima kasih atas kedatangan. Kalau di lapas yang over kapasitas seperti ini, menjalani 1 hari di lapas kita, ya, itu sama dengan kalau di lapas di Malaysia itu sama dengan menjalani 5 hari. Karena di sana lebih enak, makan lebih enak, space masih ada. Di kita itu betul-betul neraka. Jadi kalau kita hukum dia 3 tahun, melewati 3 tahun itu sama dengan 3 kali 5, 15 tahun. Neraka betul. Tidur gantian. Ada yang buayanya itu tidur lipat kaki. Ini inhumane. Makanya saya beberapa kali meminta teman-teman dari Komnas HAM, kamu lihat dulu ke dalam itu seperti apa, jangan bicara aja. Supaya kita tahu kondisinya seperti apa. Kita berada di era modern. Paradigma berpikir tentang pemidanaan sebagai ultimum remedium harus kita reform. Otherwise, kita akan stuck dengan sifat-sifat punitif. Ya. Tidak akan merupakan solusi. Lihat saja Amerika sebagai negara yang terbesar dalam pemidanaan. Tapi kalau kita berkaca ke Belanda, ke Norway, lapasnya itu pakai TV, pakai kasur empuk seperti hotel kelas 3. Makan cheese, punya exercise, punya gym. Kita aja tidak punya gym di rumah. Untunglah menteri punya gym. Kalau di rumah pribadi, paksa kita beli. Mereka punya, tetapi itu kosong. Kosong. Padahal tempatnya sudah begitu baik. Karena masyarakatnya tidak punitif, tetapi masyarakatnya. Karena kondisi crime is a social product. It's not biological products. Kejahatan adalah produk sosial, bukan produk faktor biologis semata. Kontribusinya secara sains, criminogenic effect dari faktor biologis hanya sangat-sangat kecil. Oleh karenanya, kalau dia social problems product, berarti kita sebagai masyarakat ikut ada di dalam. Maka pemikiran kita juga terharap melihat orang-orang yang mengalami masalah hukum harus dari perspektif demikian. Saharjo saja tahun 64 sudah berpikir begitu dengan konsep lahirnya konsep lembaga pemasyarakatan. Masa kita dalam dunia modern di mana seluruh ilmu pengetahuan sudah ada di sana, masih memandang kejahatan sebagai semata-mata memang karena orangnya bandito, karena jahat. Saya selalu mengulangi contoh-contoh ekstrim ini. Kalau kalian pernah melihat film Twins yang dibintangi oleh Ed Murphy, kalian tahu bagaimana itu antara nurture dan nature. Nature adalah karena bakat, karena faktor biologis, karena sifat. Nurture karena hidupnya seperti itu. Bagaimana Ed Murphy yang gelandangan kemudian tiba-tiba diberi jabatan yang top, finansial yang top, dan fasilitas, dia menjadi baik. Tetapi yang mantan manajernya, orang ini taruhannya $1, manajer yang top itu kemudian dihilangkan jabatannya, dikunci semua aksesnya. Akhirnya tidak ada uang, tidak ada ini. Akhirnya menjadi gelandangan dan mencuri. Contoh ekstrim selalu saya katakan, berikan saya anak seorang pendeta yang sangat alim dengan ibu yang sangat soleh, anak ustadz yang sangat soleh dan ibu yang sangat soleha. Berikan saya anaknya yang baru lahir itu. Dengan berikan saya seorang anak bandito. Dari mana di sini yang slums? Daerah slums, penipu, bandit, pemerkosa, ibunya, mohon maaf, pelacur. Berikan kepada saya. Saya tukar itu anak. Anak orang yang dilahirkan dari seorang bapak bandit, ibu, you name it, dan dia dipelihara. Anak ini dipelihara oleh ustaz dengan ibu yang sangat baik, dan anak ustaz ini dipelihara oleh bandit yang tadi.
17 tahun kemudian, look, who will be a criminal? Lihat siapa yang menjadi kriminal. Mengapa di daerah-daerah Selam lebih banyak kejahatan? Mengapa di Menteng tidak banyak kejahatan? Anak-anak di Menteng tidak jahat. Social problems. Maka paradigma kita di dalam melihat. Maka saya mempunyai harapan kepada teman-teman dari pembimbing kemasyarakatan untuk betul-betul memberikan pembimbingan kepada anak-anak ini. Kemarin kita melakukan acara yang di LPKA. Sangat mengharukan sekali bagaimana ibu dan anak itu membasuh kakinya. Jujur saya tidak kuat. Memang tidak sampai. Metro bikin saya berlinang air mata, belum sempat. Tapi sudah sedikit pertemuan yang sangat mengharukan antara ibu dan anak. Di lembaga pemasyarakatan kita beri kesempatan kepada mereka untuk membasuh kaki ibunya. Sangat dramatis. Maka Bapak Ibu sekalian, saya berharap saudara-saudara juga terus menambah pengetahuan, pembimbingan. Bagaimana membuat anak-anak kita di bawah bimbingan saudara-saudara menjadi anak-anak dan warga binaan yang kembali ke masyarakat, menjadi orang-orang yang patuh akan hukum. Itu adalah tanggung jawab kita. Lembaga pemasyarakatan kita diberi tanggung jawab. Saya selalu membuat dikotomi yang tajam, membina bukan membinasakan. Tanggung jawab kita adalah membina, bukan untuk membinasakan mereka. Maka peran saudara-saudara menjadi teramat penting untuk bagaimana mereka dalam proses titik-titik terakhir untuk kembali ke masyarakat dengan baik. Tentu pada waktu mereka menjalani di lapas, mereka juga kita beri pendidikan. Tetapi kadang-kadang ada detik-detik pembinaan untuk mengkorek mereka. Peran saudara-saudara, Bapak Ibu semua sangat penting. Bapak Ibu, paradigma kita dalam keadilan restoratif dan terakhir dengan lembaga pembinaan khusus anak, data sistem database pemasyarakatan menunjukkan 5 tahun terakhir karena kebijakan akibat dari undang-undang sistem peradilan anak menunjukkan jumlah putusan penjara bagi anak telah berkurang dari 75% menjadi hanya 25% putusan penjara. Orang-orang yang hanya karena anak-anak yang ketahuan mungkin mengambil handphone, mungkin sebaiknya didik mereka ketimbang masukkan mereka ke dalam lapas. Diberi pendidikan yang baik, mengajarkan kepada mereka ada sesuatu yang salah dengan Mona. That's not good. Karena kalau kita masukkan mereka ke pembahasarakatan, ke lapas, masih dalam kondisi kita sekarang di lapas-lapas kita, masih di beberapa tempat, kekhawatiran kita, lapas dengan kondisi seperti ini bisa menjadi school of crime. Maka menjadi tanggung jawab kita untuk terus mengembangkan program-program yang dapat membantu. Dengan sistem prinsip pidana alternatif yang nanti dibawa dalam ilmu KHP yang baru, pembimbing kemasyarakatan menjadi berperan pada garda terdepan dan ujung tombak pemasyarakatan yang memiliki peran yang sangat strategis. Pelanggar hukum yang dijatuhi pidana alternatif tidak akan terlepas dari khususnya pelaksanaan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan. Oleh karenanya saya sangat mengapresiasi kehadiran saudara-saudara dengan swadaya di sini. Itu adalah empati terhadap tugas dan tanggung jawab kita. Kalau saudara berkumpul dengan orang-orang bermasalah, kalau membina orang-orang tidak bermasalah di sekolah, itu jauh lebih gampang. Saya ini dosen, lebih enak saya mengajar orang-orang yang memang sudah dasarnya tidak melanggar hukum, yang masih melihat punya cita-cita ke depan, jauh ke depan. Enak mengajarnya, enak membimbingnya. Tetapi saudara-saudara membimbing orang-orang yang dalam perjalanan hidupnya jatuh dalam masalah dengan segala kompleksitas kehidupan dan akibat-akibatnya. Maka sungguh-sungguh peran saudara menjadi sangat penting dan tentunya berpahala di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, dengan
dibentuknya kepengurusan Ikatan Pembimbing Kemasyarakatan ini diharapkan bahwa pembimbing kemasyarakatan dapat menjadi ujung tombak Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM. Ketua pertamanya itu Pak Marzuki, beliau mau menyampaikan kepada saya. Dirjen Pas, Ketua Kemindo pertama. Dapat menjalankan peran strategisnya dengan maksimal, menjadi solusi dalam permasalahan-permasalahan yang saat ini dihadapi, khususnya terkait dengan kelebihan hunian di lapas rutan, sehingga tujuan pemasyarakatan dalam pemulihan hubungan kehidupan dan penghidupan narapidana benar-benar dapat tercapai. Selamat atas dikukuhkannya saudara, dan dengan ini, karena ini dirangkai dengan satu seminar, saya kira ini amat penting, dan nanti akan Pak Nasir, Ibu Eni akan menyampaikan tentang konsep restoratif justice dan bagaimana KUHP kita sekarang ini, konsep pemidanaan yang ada, teknologinya. Maka saya kira ini sangat bermanfaat kepada saudara. Maka dengan resmi